Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya mau say hi, apa kabarnya semua, sehat? Sehat. Oke. Orang bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu karena aku mau dikasih oleh teman-teman semua, aku mau perkenalkan Freddy. Aku diutus dari BPK BKKKJ dari PDOMPKK Efesus, yaitu di Paroki Maria Kusuma Karmel. Di sini pada sore hari ini aku diminta sama Brother Stefan untuk membawakan renungan yang diambil dari salah satu tokoh Alkitab, yakni itu seperti yang tadi bilang Ribka. Kalau teman-teman lihat di Alkitab, tokoh ini itu jarang banget diangkat gitu loh. Paling di Alkitab pun dia hanya dibahas di tiga bab aja, dari Kejadian 24 sampai 27. Dan tapi dari sini kita bisa belajar menggali lebih dalam teladan iman seorang Ribka. Secara singkat, Ribka ini adalah seorang tokoh utama yang dipakai juga sama Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Sehingga nantinya kalau teman-teman lihat, Ribka ini yang akan dipakai Tuhan untuk melahirkan Esau sama Yakub, ya. Yang nanti Esau akan dibilang itu mewakili bangsa Edom, dan Yakub nanti akan mewakili bangsa Israel. Nah, teman-temanku yang terkasih, beberapa waktu lalu saat aku diminta untuk buat renungan ini, aku membaca, aku belum mengenal banget tentang kisah Ribka ini. Di situ aku melihat bahwa saat aku membaca tentang tokoh Ribka ini, aku sungguh terkesima sama karakternya Ribka ini. Kenapa dia ini begitu mandiri banget, dan aku bertanya-tanya apakah ada seperti dia pada saat ini. Dan saat aku lagi membuat renungan ini, aku tiba-tiba membuka suatu artikel yang dimana pada bulan Maret 2020 kemarin, itu kita memperingati yang namanya Bulan Perempuan Internasional. Di situ kalau zaman dahulu, kita kenal namanya pejuang wanita tuh R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini. Tapi kalau di sekarang ini adalah, kalau saya bilang itu pejuang-pejuang wanita zaman modern, zaman now. Nah, pada saat saya membaca artikel itu, di situ dikatakan bahwa para pejuang ini tuh yang zaman-zaman now ini itu diklasifikasi ada 5 orang, dikatakan di situ. Dan mereka itu dibilang wanita-wanita ini memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Kalau teman-teman tahu, itu salah satunya itu kalau saya lihat di situ dikatakan salah satunya itu adalah Najwa Shihab. Siapa yang nggak tahu Najwa Shihab gitu kan? Dia itu sebagai jurnalis Metro terbaik di Metro TV, gitu kan, jurnalis terbaik di Metro TV, dan juga pembawa acara terbaik gitu loh. Terus yang kedua itu Dian Sastro, ya kan? Siapa yang nggak tahu Dian Sastro? Zaman saya, kalau saya lihat dulu itu Dian Sastro tuh yang terkenal sama AADC ya kan. Nah, dia tuh ternyata dia nggak hanya cantik di luar, tapi dia juga cantik dalam. Dia memiliki segumpal prestasi. Dia belajar S2 ya kan, S2 di bidang ekonomi di UI gitu. Terus sama S1 dipilih juga sebagai majalah Forbes Indonesia sebagai wanita yang paling menginspirasi di tahun 2016. Terus yang ketiga itu Mary Riana. Nah, ya kan, dia dikenal sebagai wanita $1 juta ya. Terus yang keempat itu Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani juga kalau kita lihat sekarang itu sebagai Menteri Keuangan kita. Dia terkenal saat dia menjabat sebagai Direktur Bank Dunia. Dan yang terakhir itu Susi Pujiastuti. Nah, dia terkenal juga sebagai Menteri Kelautan kita yang kalau teman-teman lihat terkenal saat dulu itu kapal apapun ditenggelamkan sama dia ya kan, kalau yang melewati jalur Indonesia gitu kan. Nah, dari kelima tokoh ini yang kita lihat itu mereka bukan cuma cantik di luar, tapi mereka juga cantik dalam. Mereka punya karakter yang kuat, mereka bisa berprestasi, mereka memiliki kemampuan yang bukan, kalau dibilang bukan hanya di pria saja yang bisa mencapai, tapi juga wanita bisa mencapai gitu loh.
Terus apa yang kita bisa pelajari di sini? Ternyata di apa namanya di perempuan-perempuan masa sekarang itu juga terjadi di masa dulu, yaitu contohnya adalah di Ribka gitu. Ribka ini kalau bisa saya bilang itu dia dikatakan dalam Injil itu dia nggak hanya dikatakan sebagai perempuan yang cantik gitu loh, parasnya, tapi bukan cantik di luar doang, tapi juga cantik di dalam. Nah, kita di sini sore hari ini kita mau belajar teladan iman seorang Ribka itu yang bukan hanya cantik di luar tapi cantik di dalam gitu loh. Teladan iman Ribka yang paling utama adalah Ribka memiliki sebuah karakter yang kuat. Ya, karakter inilah yang membentuk dia menjadi pribadi yang bukan hanya disukai sama orang-orang di sekitarnya, tapi juga terutama disukai sama Tuhan, sama Allah gitu. Terus di sini saya mengkelompokkan ada 5 karakter yang sore hari ini dapat kita pelajari. Yang pertama itu dia adalah kemurahan hati yang kita bisa pelajari, kemurahan hati. Yang pertama kemurahan hati. Mengapa dikatakan Ribka ini seorang yang murah hati? Karena kalau teman-teman lihat di Kejadian 24, ya di Kejadian 24 di ayat 18 sampai 21, Ribka dikatakan dia memberi minum seorang yang nggak dikenal, ya sampai orang itu puas gitu. Dan bukan hanya orang itu aja, tapi dia memberi minum unta-unta yang dibawanya. Bukan hanya 1, tapi 10 gitu teman-teman. Teman-teman bayangin uh, saat Ribka memberi minum seorang manusia, misal kalau saya sendiri, kalau saya minum itu saya bisa minum kalau lagi haus itu bisa sampai 1 sampai 1,5 liter kalau lagi hausnya, kalau habis olahraga gitu kan. Nah, bayangin kalau unta itu dikatakan 1 ekor unta dia itu bisa menampung 95 liter air. Teman-teman bayangin dia memberi minum sampai puas unta itu 10 ekor unta gitu. 10 ekor unta, dan kalau 90 liter, dan dia bolak-balik teman-teman. Dikatakan nama Injil itu dia berlari gitu loh. Dia berlari memberikan minum kepada unta-unta yang dibawa oleh orang nggak dikenal itu, dan kepada orang itu gitu loh. Jadi Ribka dikatakan dia memiliki kemurnian hati dan kemurahan hati untuk mengambil air kepada orang yang dikenal, bukan saja untuk hamba itu, tapi juga melainkan unta-untanya. Terus yang kedua yang kita bisa pelajari dari Ribka itu adalah dia berani. Berani dalam arti kata dia berani. Kalau misalkan dulu wanita zaman dahulu, contohnya kayak mama saya dulu, mereka tipikalnya itu di rumah. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka tunggu tinggal dijodohin aja. Kalau Ribka enggak, dia bukan hanya dia nggak mau stay di rumah, tapi dia mau keluar dari rumahnya dan bekerja gitu, mengambil air, ya kan, terus melayani orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Di sini dikatakan bahwa kesalehan Ribka yang membuka pintu kepada nasibnya. Dia tidak duduk di sana dan mengeluh atas situasi yang dihadapinya. Akan tetapi dia sekali lagi dia mengizinkan kasih Allah untuk membentuk hidupnya. Dikatakan bahwa di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 bahwa investasi terbesar yang dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita itu bukan harta, bukan pengetahuan kita, tapi melainkan adalah karakter kita. So, saat Ribka berani keluar dari zona nyamannya dia, secara tidak langsung Tuhan membentuk karakter dia menjadi pribadi yang kuat, gitu loh. Jadi saat ini saya ngajak teman-teman, mari kita izinkan firman Allah itu membentuk kita bukan hanya dari kehidupan kita, tapi juga secara langsung dari karakter kita, gitu loh.
Terus yang ketiga adalah yang kita bisa pelajari adalah memiliki fondasi buah-buah roh yang kuat dan bertumbuh. Di Ribka kalau dikatakan dalam Alkitab itu juga dia bukan hanya orang yang bekerja keras, tapi juga yang mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya saat Ribka mengandalkan Tuhan, buah-buah roh yang ada dalam diri dia itu juga memiliki akar dan bertumbuh di dalam kehidupan dia. Apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah saat kita memiliki akar buah Roh Kudus yang kuat dalam hati kita, dalam kehidupan kita, anugerah Allah pun akan mengikuti kita. Seperti halnya Ribka, saat dia mengandalkan Tuhan, saat buah-buah roh yang dalam diri dia berakar dan bertumbuh, anugerah Allah pun mengikuti dia gitu loh. Sehingga dia akhirnya pada saat dia dipilih untuk menjadi istrinya Ishak, ya, istrinya Ishak, itu pun karena berkat dari ketekunan dia menumbuhkan buah-buah roh dalam diri dia, kedekatan dia dengan Allah. So, ketika kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepada kita. Ketika Allah dekat dengan kita, anugerahnya pun akan mengikuti kita. Di Yakobus 4 ayat 10, yakni berkat, sukacita, dan kebahagiaan. Terus yang keempat, Ribka dikatakan itu sebagai wanita pendoa. Mengapa saya berkata demikian? Karena saat Ribka dipilih sama oleh hamba Tuhan pun, dia pun bertanya kepada Tuhan, apakah benar ini adalah pilihan Tuhan atau enggak? Terkadang kita dalam kehidupan kita sering mengandalkan kemampuan kita sendiri. Terkadang kita sering nggak mengandalkan Tuhan, nggak mau mengizinkan Tuhan beracara dalam situasi atau apapun keputusan kita. Di sini di sore hari ini Tuhan menyatakan kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dengan saat dimanapun kita mengambil keputusan, kita berdoa dulu, datang kepada Tuhan agar Tuhan yang mengarahkan kita dan membimbing kita di setiap keputusan kita. Di sini dikatakan salah satu contohnya adalah saat Ribka itu menghadapi persoalan anak-anaknya, yaitu pada saat dia mengandung. Di situ dikatakan di Kejadian 25 ayat 22 sampai 25 bahwa saat Ribka mengandung, Ribka protes kepada Tuhan dan dia nggak kuat untuk mengandung anaknya saat itu, karena anaknya itu yang dia rasakan adalah bertikai, berantem terus dalam kandungan. Sampai suatu hari saat Ribka berdoa, Tuhan menjawab bahwa dan meneguhkan iman Ribka bahwa yang di dalam kandungannya itu adalah dua bangsa. Dan saat dia mendengarkan Tuhan menjawab doanya dia, jawaban Ribka adalah dia taat dan setia untuk mengikuti dari jawaban Tuhan tersebut. Itu. Dan salah satunya lagi, saat Ribka teman-teman kalau sebelum dia mengandung, Ribka itu sempat 20 tahun. 20 tahun dia mandul. Teman-teman bayangin, saat kita mempunyai problema, contohnya saat kita, kalau anak-anak muda itu nggak punya pacar gitu kan, kalau kita iri gitu, lihat teman-teman kita, oh sahabat kita, oh kok udah punya pacar, kok saya belum punya pacar, malam minggu saya di rumah aja gitu kan. Nah, kita pun kalau misalkan sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun, kita pun udah gelisah, kok saya nggak punya pacar gitu, nggak punya pasangan. Teman-teman bayangin Ribka menunggu jawaban Tuhan itu 20 tahun, teman-teman. 20 tahun, dan itu dia berdoa tanpa henti supaya Tuhan memberikan dia anak. Di sini, yang kita dapat pelajari adalah bahwa saat kita berdoa, kita juga diajarkan untuk setia menunggu jawabannya Tuhan. Ini yang dikatakan di poin yang kelima, yaitu Ribka memiliki iman yang kokoh.
Iman yang kokoh itu adalah kalau dalam perenungan saya, itu adalah buah dari kesabaran. Iman yang kokoh itu adalah buah dari kesetiaan kita. Saat kita setia dan sabar menunggu panggilan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, iman itu pun sendiri akan terus bertumbuh dalam hati kita. Sama seperti halnya si Ribka menunggu 20 tahun, akhirnya Tuhan menjawab doanya dia. Karena dia melihat iman yang dimiliki oleh Ribka. Di sini saya rangkumkan adalah buah dari iman adalah kesabaran. Buah dari kesabaran adalah ketabahan hati manusia yang dipadukan dengan kasih karunia Allah, yang mana untuk memberi kita kemampuan mencari wajah Allah di dalam doa. Tanpa menyerah, sampai kita menerima jawaban dari Allah. Itu teman-teman bisa lihat di Yakobus 5 ayat 7-8, bahwa sampai kalau dulu saat saya pernah menghadapi masalah, pembimbing saya pernah bilang, kamu berdoa sampai kamu menemukan wajah Allah, menemukan hadirat Allah dalam doa kamu. Saat kamu sudah menemukan itu, maka kamu akan rasakan damai. Dan itu gampang? Enggak. Susah? Iya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Dan itu lagi drop banget di beberapa waktu yang lalu. Aku diminta untuk balik lagi ke dalam doa. Dan sampai aku diminta untuk sampai mencari wajah Allah, sampai mencari hadirat Allah masuk ke dalam hati aku gitu loh. Dan akhirnya puji nama Tuhan, aku bisa gitu loh. Walaupun di awal-awalnya aku sempat pesimis, gimana sih mencari wajah Allah, gimana sih mencari wajah Tuhan gitu dalam hidup aku gitu loh. Sampai dalam doa, karena aku tipikalnya itu orangnya nggak konsen, mudah ke distract sama situasi sekitar. Sama halnya kayak aku, Misa pun aku mudah ke distract saat orang ada duduk di samping aku, saat ada orang lewat, aku mudah ke distract gitu. Dan itu yang aku alami juga saat aku bergumul sama Tuhan, pikiran sama hati aku ini berkecamuk. Dan saat itu yang aku dapat, yang aku dikasih tahu sama pembimbing aku, bahwa pikiran dan hati itu harus seirama dengan iman. Pikiran kita harus, logika kita, atau pikiran atau logika kita, itu harus tetap jalan. Tapi logika atau iman kita, logika kita harus tunduk dengan iman. Aku bingung, itu gimana caranya? Dan aku nggak ngerti itu apa artinya. Sampai suatu saat Tuhan menyadarkan aku, oh ternyata begini tuh. Saat saat di posisi itu, di awal-awal, seperti yang aku bilang, aku sempat bingung. Tapi akhirnya Tuhan dengan berproses dari bukan waktu 1-2 hari, tapi mereka 1 bulan, 2 bulan, dengan berproses, Tuhan mengizinkan aku untuk merasakan di mana aku dalam posisi, oh ternyata ini tuh, ternyata saat kita berpikir logika, dan logika itu tunduk dalam iman, itu ternyata seperti ini. Gitu loh. Jadi membiarkan Allah yang mengambil alih kehidupan kita. Gitu loh. Di sini yang aku mau sharing ke teman-teman bahwa teladan dari iman dari seorang Ribka ini adalah dia menyerahkan seluruh kehidupan, seluruh pembentukan dalam hidup dia itu pada Tuhan. Jadi dia membiarkan hidup dia itu dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Itu. Dan jadi yang kita dapat adalah tadi poin pertama adalah yang kita bisa pelajari dari iman Ribka adalah kemurahan hati. Terus yang kedua, keberanian untuk kita untuk keluar dari buah roh yang kuat dan bertumbuh. Yang keempat, itu
Ribka dikenal sebagai wanita yang pendoa. Terus yang kelima, itu memiliki iman yang kokoh. Oke. Terus, nah di sini itu yang kita dapat pelajari dari tanda-tanda iman kita. Ya, tanda-tanda iman dari seorang Ribka. Ya kan, teladan iman seorang Ribka. Nah, di sini kita juga belajar Ribka juga seorang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Pernah jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang kita bisa lihat, di sini aku bisa sharingkan teman-teman, apa yang kita bisa lihat, kita bisa belajar dari kelemahan Ribka ini adalah bahwa saat Ribka, di saat dia mendapatkan segalanya, saat dia menikah Ishak, dikatakan saat Ribka dalam posisi dia ada dalam zona nyaman, ya dia pengen supaya anaknya Yakub itu mengambil berkat anak sulung. Teman-teman lihat, poinnya adalah saat Ribka berada di dalam zona nyaman, yaitu dia berada dalam bergelimang harta atau dalam zona dia memiliki kekuasaan, dia mengingat sesuatu yang lebih, mengingat sesuatu yang um, yang lebih yang telah didapat dia selama ini, ya. Sehingga menyebabkan Ribka dia jatuh ke dalam dosa yang namanya keserakahan. Sehingga akhirnya Ribka lah yang dikatakan dalam Alkitab yang mendorong Yakub anaknya. Teman-teman bisa baca di Kejadian 27 ayat 41 sampai 47, di Kejadian 27 ayat 2 sampai 13. Itu Ribka lah yang mendorong Yakub anaknya untuk menipu ayahnya mencuri berkat dari saudaranya, yaitu Esau. Itu berkat anak sulung. Teman-teman bayangin seorang ibu menyuruh anaknya untuk karena keserakahannya dia agar supaya dia nggak mau Esau mendapatkan berkat anak sulung, karena Ribka sangat menganak emaskan si Yakub ini, sehingga dia pengen Yakub yang mendapat berkat anak sulung itu. Teman-teman, poinnya di sini yang saya ingin tekankan adalah keserakahan Ribka lah yang menjatuhkan dia ke dalam dosa. Itu. Jadi yang bisa kita pelajari adalah saat kita berada di atas, Tuhan mengajarkan kita agar kita jangan, Tuhan udah kasih apa yang Tuhan udah berikan, biarpun walaupun itu kecil, tapi itu merupakan berkat dari Tuhan. Itulah. Dan inilah yang menyebabkan Ribka nggak bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, sehingga dia menginginkan sesuatu yang lebih. Oke. Terus yang kedua adalah seperti yang saya bilang tadi, dia terbuai dalam zona kenyamanan. Teman-teman, saya pernah satu kali itu saat saya dalam zona kenyamanan, saya sempat jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa namanya dosa kesombongan. Dan di situ saat saya jatuh ke dalam dosa kesombongan, saya tidak mengandalkan namanya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saat Ribka jatuh ke dalam zona kenyamanan ini, dia pun tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga akhirnya iblis itu masuk ke dalam hatinya Ribka untuk mendorong dia untuk menyuruh anaknya si Yakub mencuri berkat anak sulung tadi. Tuhan pernah bilang bahwa kita harus waspada dan berjaga-jaga terhadap iblis. Karena iblis itu seperti singa. Dia tuh berjalan dia seperti singa yang mau mencari mangsa untuk ditelannya. Jadi saat kita memberikan celah kepada iblis, dia pun langsung masuk ke dalam hati kita agar kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang pernah aku alami, dan itu aku yakin percaya yang pernah Ribka alami saat dia sudah mengendorkan jam doanya dia, jam membaca firman-Nya dia, jam kedekatannya dia dengan Tuhan, iblis masuk ke dalam hatinya dia. Gitu. Oke.
Jadi itu yang menyebabkan sehingga Ribka menjadi jatuh ke dalam dosa dan menyebabkan dia jauh dari Tuhan. Dan apa yang bisa kita pelajari dari seorang Ribka, bahwa saat kita berada di zona nyaman atau saat kita berada di atas, kita jangan mengendorkan jam doa kita, jam firman kita, jam kedekatan kita dengan Tuhan. Di situ Tuhan pada sore hari ini, pada saat yang membuat renungan ini, saya diingatkan lagi bahwa yang menyebabkan Rika jatuh ke dalam dosa adalah dia mengendorkan seperti yang saya bilang tadi, doa, firman, komunitas, dan pelayanannya itu kalau kita kenal itu adalah 4 jari-jari roda pertumbuhan. Ya, dan itu yang saya ingin tekankan kepada teman-teman lagi, teman-teman yang mungkin udah pernah ikut SADR, ini yang merupakan yang kalau saya bilang merupakan pertumbuhan iman kita agar kita nggak jatuh dari dosa, gitu. Nggak jatuh dari dosa yang menyebabkan kita menjauh dari Tuhan. So, pada sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman bahwa saat kita mau menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, kita secara tidak langsung mau dibentuk sama Tuhan. Mau dibentuk sama Tuhan, mau diajar sama Tuhan. Karena aku pernah mendapat pengajaran bahwa Tuhan itu tidak melihat apa yang kita perbuat, apa yang seberapa, kalau saya boleh perjelas, Tuhan tidak melihat seberapa lama kita pelayanan, seberapa lama kita berdoa, seberapa banyak kita berbuat amal baik, seberapa lama kita memuji Tuhan, tapi Tuhan menginginkan kita seberapa bagusnya karakter kita yang dibentuk oleh Tuhan. Ibarat seperti bejana tanah liat, ya teman-teman, kita tuh terus dibentuk, diproses sama Tuhan, sehingga kita menjadi karya yang diinginkan Tuhan. Menjadi sebuah bejana tanah liat itu nggak seperti halnya Ribka. Saya yakin dia dibentuk pada masa mudanya itu nggak gampang. Dia mau keluar dari zona nyaman itu nggak gampang. Dan itu yang saya alami, bahwa keluar dari zona nyaman itu juga nggak gampang gitu loh. Tapi dia mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hidupnya dia untuk mau dia dibentuk menjadi karakter yang kuat, yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan pernah bilang dalam firman-Nya bahwa Tuhan Bapa itu seperti Allah itu seperti Bapa yang menghajar anaknya, yang ingin supaya anak itu nggak menjadi cengeng, nggak menjadi manja. Dan itu yang aku alami juga pada saat aku dibentuk menjadi seorang pribadi yang nggak manja, yang nggak cengeng, yang nggak ibaratnya yang nggak letoy lah gitulah kata orang. Dan itu sungguh luar biasa gitu loh. Dan sampai saat ini pun aku pun terus diproses sama Tuhan. Dan menutup menutup renungan kita pada sore hari ini, aku ingin men-sharingkan pengalaman iman aku mengenai saat aku dibentuk sama Tuhan. Ya, dulu saat aku pertama kali mengenal namanya persoalan doa, aku sempat pesimistis. Ibaratnya, aku sangat anti banget sama karismatik dulu. Dulu aku adalah salah satu orang yang menentang namanya karismatik. Karena
Aku menganggap, apa sih itu? Apa sih karismatik itu gitu? Apa sih bahasa roh? Kayaknya dibuat-buat gitu loh. Dan aku salah satunya dulu, kalau aku sempat flashback, aku salah satunya orang dulu yang eee, menentang yang nggak mau ikut, aku bilang, "Aku nggak mau ikut," gitu loh. Tapi perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib. Saat, eee, nenek aku dulu sakit, ada salah satu keluarga aku yang udah pernah ikut karismatik, dia mendoakan dia. Dan saat dia mendoakannya dia, keluarga aku yang belum mengenal karismatik, dia mendoa menggunakan bahasa roh. Nah, aku bilang, aku hanya diam aja sambil aku dalam hati tertawa gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita, aku um, diajak sama saudaraku untuk ikut yang namanya SHDR. Aku bingung, apa itu SHDR? Aku bilang. Saudaraku bilang itu seminar, seminar hidup dalam roh. Ah, apa seminar hidup dalam roh? Udah dibilang ikut aja gitu loh. Dia bilang ikut aja. Terus saat itu aku bilang ya udahlah karena aku juga dari kecil aku dibentuk itu dalam lingkungan eh, Katolik banget gitu loh. Ibaratnya eh, kalau lingkungan itu rosario tiap hari gitu loh. Jadi nggak ada mengenal namanya karismatik. Dan saat itu kok ya udahlah karena aku mencari komunitas, akhirnya aku ikut. Aku ikut dan saat aku ikut sesi pertama, sesi kedua biasa saja. Sesi ketiga, sesi keempat tambah bosan. Dan akhirnya saat sesi pencurahan Roh Kudus dan saat itu aku masih ingat yang memimpin itu Om Ben. Dan saat itulah titik poin aku diubahkan dan diputar balikan sama Tuhan dan aku mengenal yang namanya karismatik atau bahasa roh. Dan saat itu aku percaya gitu loh. Dan saat aku menerima karunia berbahasa roh, itu nggak berhenti sampai saat itu. Tuhan terus memproses aku sampai saat aku pelayanan di PD, di Teams, eh, di paroki aku, itu nggak gampang teman-teman. Sampai saat suatu hari aku di dalam posisi yang dimana aku diminta untuk menjadi ya seorang worship leader. Teman-teman bayangin, aku belum pernah menjadi worship leader saat itu, baru newbie banget, tapi disuruh menjadi worship leader. Dan saat itu aku hanya bilang, aku nggak pantas, aku nggak layak. Karena aku merasa diri aku tuh kayak berdosa banget. Dan aku nggak layak untuk memuji Tuhan, aku bilang. Apalagi menjadi seorang worship leader. Tapi di situ, aku ditegur sama Tuhan lewat teman aku. Dia bilang, kalau kita menunggu sampai kita layak, sampai mati pun kita nggak bakalan layak gitu loh. Karena kita manusia yang nggak sempurna gitu loh. Sampai akhirnya aku bilang, ya udah, aku ikut untuk menjadi worship leader. Dan saat aku menjadi worship leader yang pertama, aku kelabakan. Aku bingung, kayak gimana gitu kan. Cara worshipnya. Akhirnya aku pasrah aja. Terus sampai saat sudah selesai PD, ya kan, sudah doa, aku dikritik habis-habisan. Dan saat itu hati aku bergejolak. Aku bilang, aku nggak terima gitu loh. Maksudnya aku diperlakukan seperti itu gitu loh. Karena aku dididik dari kecil itu sifatnya keras banget. Sampai akhirnya saat aku susah menerima pendapat orang lain. Sehingga akhirnya saat aku dikritik itu, aku nggak bisa menerima pendapatnya dia. Dan saat dari itu, aku ngambek gitu kan, ngambek dari komunitas. Akhirnya aku berselisih sama teman aku itu, gitu. Tapi saat itu secara tidak langsung Tuhan mengubah aku menjadi pribadi yang
Mau dikritik, itu gampang? Enggak. Itu susah? Iya. Karena sifat sifat diri aku itu yang keras banget gitu loh. Dan aku aku orang yang nggak mau dikritik gitu loh. Dan prosesnya bukan teman-teman kira itu 1 sampai 2 tahun, tapi Tuhan membentuk aku sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya aku terus menggali, menggali dan menggali tentang menjadi seorang worship leader yang baik. Dan intinya saat saat apa yang aku pelajari saat menjadi seorang worship leader yang baik adalah intinya untuk menjadi seorang hamba yang terus mau belajar merendahkan diri seperti Daud gitu loh. Dan itu yang aku pelajari saat aku masih dulu berada di tim itu, menjadi seorang worship leader. Sampai sekarang Tuhan apa namanya, menjadikan aku seorang pewarta. Itu pun merupakan salah satu tantangan salah satu tantangan terbesar aku juga. Karena kenapa? Aku tipikal orangnya sulit berkomunikasi, sulit menyampaikan apa maksud gitu loh. Dan aku bilang sama Tuhan, saat aku mengambil keputusan ini, aku pun berdoa sama Tuhan, ini apakah keputusan yang benar atau tidak? Dan saat aku mengambil keputusan ini, Tuhan meyakinkan aku dan terus meyakinkan aku. Bukan 1 atau 2 bulan, tapi bertahun-tahun, teman-teman. Sampai akhirnya aku memutuskan aku untuk mengambil, menjadi seorang pewarta. Dan saat aku udah mengambil, aku bingung kenapa aku bisa ngambil gitu loh. Dan akhirnya, aku terus berproses sampai sekarang. Biarpun kadang-kadang aku sulit untuk mengatakan, sulit berkomunikasi, karena aku tipikalnya adalah orangnya introvert. Orang yang sulit, jadi aku lebih banyak berdiam gitu loh. Lebih banyak jarang mengungkapkan perasaan gitu loh. Sehingga saat aku mengungkapkan perasaan itu udah ibaratnya udah meledak banget lah gitu loh. Sampai akhirnya saat aku diutus untuk mengambil pelayanan menjadi seorang pewarta, itu pun merupakan, aku percaya itu merupakan rancangan Tuhan kepada aku untuk aku dibentuk terus lebih dan lebih lagi untuk menjadi bejana yang diinginkan sama Tuhan. Dan sampai saat ini pun aku terus diproses sama Tuhan dengan kelemahan aku. Itu loh. Dan akhirnya apa yang aku dapat dari Ribka ini juga menjadi refleksi bagi aku juga, dan aku berharap menjadi refleksi bagi teman-teman juga, agar mari kita membuka hati kita menjadi pribadi yang mau menyerahkan hidup kita agar mau dibentuk menjadi seperti Ribka yang muda gitu loh. Sampai dengan akhir hayat kita. Sampai dengan saat kita sudah dipanggil sama Tuhan. Tuhan melihat, oh ternyata Freddy sudah dibentuk menjadi karakter yang seperti aku inginin. Gitu loh. Karena sekali lagi Tuhan nggak melihat berapa lama kita pelayanan, berapa lama kita membuat berapa banyak domba-domba yang kita bisa ambil untuk mengenal Tuhan. Enggak. Dia ingin melihat seberapa besar karakter yang udah kita dibentuk, yang udah Tuhan bentuk sama kita, sehingga nantinya bejana karakter kita itu, kita persembahkan buat Tuhan. Itu. Dan dari aku, itu aja buat aku, dan semoga menjadi memberkati bagi teman-teman semua. Dan saat ini, aku ingin mengajak teman-teman, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Aku mengajak teman-teman untuk kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Murah, kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan mengizinkan kami untuk kami berkumpul pada sore hari ini untuk belajar dari teladan iman seorang Ribka. Tuhan, kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami seperti Bapa sangat mengasihi anaknya.
kami sungguh sangat bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami diajarkan untuk memiliki teladan seperti seorang Ribka yang mau dibentuk, yang mau diajar oleh Tuhan agar menjadi sebuah bejana yang tanah liat yang bagus, yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin membuka hati kami membuka diri kami kepada Engkau. Biar Tuhan yang membentuk hati kami, karakter kami, pribadi kami, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan, kami tidak kuat tanpa Tuhan di sisi kami. Maka dari itu, biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang ada di diri kami, yang memampukan kami untuk kami dapat menjadi karakter seperti itu yang diinginkan Tuhan. Bantulah kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Bantulah kami Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Bantulah saat kami dalam kondisi kami mau dibentuk dan diubah seperti yang diinginkan Tuhan, sehingga kami dapat melewati itu semua. Bukan melenyapkan atau menghilangkan masalah itu atau pergumulan itu, tapi membantu kami untuk melewati itu semua, sehingga saat kami melihat ke belakang, kami melihat kemuliaan Tuhan yang beracara dalam hidup kami, sehingga kami melihat kebesaran Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa melewati itu semua. Tuhan pernah berkata, saat kami memiliki iman sebesar biji sawi, kami dapat memindahkan gunung, yaitu gunung persoalan kami, gunung permasalahan kami, dan gunung dalam setiap pergumulan kami, Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau dengan iman selalu menyertai dan membimbing kami semua dalam setiap hidup kami, dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan atas sharing firman pada sore hari ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan kami percaya tidak akan sia-sia, dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan beracara dan memberkati setiap kami semua setelah dari sini, sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang menjadi poros kami, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, dan menjadi sumber kasih kami, sehingga kami bisa mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dan kami persatukan doa kami yang kurang sempurna ini di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami, bantulah kami untuk menjadi taat dan setia seperti Bunda juga, dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan padalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you teman-teman.